Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, aku bakalan ajak kalian membahas soal SKB Akuntansi Keuangan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Berikut ini laporan yang harus disampaikan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum setiap triwulan adalah A. Laporan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. B. Laporan neraca, realisasi anggaran, dan arus kas. C. Laporan neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. D. Laporan neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. E. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan jawabannya adalah A. Laporan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu-satu tentang pilihan jawaban yang ada. Jawaban A benar karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 67/PB/2007 tentang tata cara pengintegrasian laporan keuangan Badan Layanan Umum ke dalam laporan keuangan kementerian lembaga. Satuan Kerja BLU harus menyampaikan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan setiap triwulan. Jawaban B salah karena laporan neraca cukup disampaikan setiap semester. Jawaban C salah karena laporan neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas cukup disampaikan setiap semester. Jawaban D salah karena laporan neraca cukup disampaikan setiap semester. Jawaban E juga salah karena laporan perubahan SAL hanya disajikan pada entitas pelaporan yaitu Pemda dan penyampaiannya hanya 1 tahun sekali. Berikutnya soal nomor 2. Transaksi pembelian kredit akan berpengaruh terhadap A. Penambahan saldo utang, B. Pengurangan saldo utang, C. Penambahan saldo piutang, D. Pengurangan saldo piutang, E. Laporan keuangan. Dan jawabannya adalah A. Penambahan saldo utang. Ingat kembali persamaan akuntansi bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Artinya, ketika komponen harta bertambah akan menambah di sisi debit. Dan jika berkurang akan berada di sisi kredit. Begitu pula ketika komponen utang bertambah, dia akan berada di sisi kredit. Sementara ketika berkurang akan mempengaruhi sisi debit. Sementara komponen modal ketika bertambah akan mempengaruhi sisi kredit dan jika berkurang akan mempengaruhi sisi debit. Jadi perhatikan komponennya itu berada di sebelah kiri atau kanan. Harta ada di sebelah kiri, utang dan modal ada di sebelah kanan. Semoga penjelasan aku ini bisa dipahamin ya teman-teman. Soal nomor 3. Satuan Kerja MTSN Cilacap 2 pada 1 Februari 2016 menyewa mobil untuk operasional kantor untuk masa sewa 12 bulan. SPM atau SP2D belanja sewa sebesar 12 juta telah terbit saat itu juga. Selain itu, MTSN Cilacap juga menyewa gedung tidak terpakai kepada BRI untuk dijadikan kantor cabang pembantu sementara
selama 5 tahun yang dimulai tanggal 1 Maret 2016. Nilai sewa adalah 150 juta dan sudah disetor ke kas negara. Bagaimana jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2015? A. Di sisi debit, pendapatan laporan operasional sewa gedung 1 juta, di sisi kredit, sewa diterima di muka 1 juta. B. Di sisi debit, pendapatan laporan operasional sewa gedung 25 juta. Di sisi kredit, sewa diterima di muka 25 juta. C. Pendapatan laporan operasional sewa gedung 24 juta. Di sisi kredit, sewa diterima di muka 24 juta. D. Di sisi debit, pendapatan laporan operasional sewa gedung 26 juta. Di sisi kredit, sewa diterima di muka 26 juta. E. Di sisi debit, pendapatan laporan operasional sewa gedung 150 juta. Di sisi kredit, sewa diterima di muka 150 juta. Dan jawabannya adalah B. Pendapatan laporan operasional sewa gedung di sisi debit 25 juta dan sewa diterima di muka di sisi kredit 25 juta. Dari mana nominal 25 juta itu? Caranya adalah sewa diterima di muka dikurangi sewa expired. Kita tahu bahwa gedung itu mulai disewa pada 1 Maret 2016. Artinya pada tanggal 31 Desember 2016 sudah berjalan 10 bulan. 10 bulan per 12 bulan dikali besaran sewanya yang sudah diterima di muka, yaitu 150 juta. Jadi 150 juta dikurangi 10 bulan per 12 bulan dikali 150 juta. Hasilnya adalah 25 juta. Hal lain yang harus teman-teman perhatikan yang ditanyakan di sini adalah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016. Ada 2 jurnal penyesuaian, yaitu untuk sewa mobil dan sewa gedung. Di pilihan jawaban hanya ada sewa gedung. Artinya teman-teman tidak perlu untuk menghitung jurnal penyesuaian untuk sewa mobilnya. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 4. Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, kecuali A. Basis akuntansi, B. Prinsip nilai historis, C. Prinsip konsistensi, D. Prinsip substansi mengungguli bentuk, E. Prinsip realistis. Dan jawabannya adalah E. Jangan sampai terkecoh ya, ada kata kecuali di pertanyaan nomor 4 ini. Penjelasannya sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 41. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini ada 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, prinsip historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk. Yang kelima, prinsip periodisitas. Yang keenam, prinsip konsistensi.
Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Dan yang terakhir, prinsip penyajian wajar. Di pilihan jawaban yang tidak ada di dalam 8 komponen dalam pelaporan keuangan pemerintah yang harus digunakan adalah prinsip realistis. Soal nomor 5. Utang jangka pendek adalah A. Kewajiban yang kurang dari 1 tahun, B. Kewajiban yang lebih dari 1 tahun, C. Berada di sisi kredit, D. Memiliki masa manfaat, E. Kewajiban yang harus dibayar dengan potongan-potongan. Untuk soal nomor 5 ini mudah sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Kewajiban yang kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka pendek itu diharapkan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa yang termasuk utang jangka pendek antara lain utang kepada pihak ketiga di mana jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintahan. Kemudian, utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Kemudian, utang bunga merupakan kewajiban yang berasal dari utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, bagian lancar utang jangka panjang dan kewajiban lancar lainnya. Oh iya teman-teman, aku mau mengingatkan ketika kalian mendapatkan suatu soal, jangan hanya diingat jawabannya. Kalian perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pilihan-pilihannya. Oh, ini ternyata tentang ini. Oh, ini kaitannya dengan ini. Jadi, kalian tidak hanya mendapatkan ilmu tentang satu soal itu saja, tapi kalian perluas lagi dengan pilihan jawaban yang ada sehingga pengetahuan yang kita dapatkan bisa menjadi lebih banyak lagi karena kita nggak ada yang tahu ya soal seperti apa yang akan keluar di SKB nanti. Jadi, ketika semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui, akan semakin banyak nih ilmu kita. Oke, untuk di video kali ini cukup 5 soal itu dulu. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tombol loncengnya biar aku lebih semangat untuk bikin video-video lain. Terima kasih ya teman-teman. Dadah.